Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Beliau bersabda, "Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannati mislahu." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga kelak sepertinya atau semisalnya. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Pemirsa, kali ini perjalanan kita kali ini sudah sampai di sebuah masjid di kota Yogyakarta, Masjid Jogokaryan yang dibangun sejak tahun 1966. Ada sebuah keunikan dari kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini yang patut untuk kita mencari tahu. Dan apa saja kegiatan-kegiatan tersebut, dan apakah masjid ini juga memiliki dampak atau manfaat yang luar biasa bagi kaum muslimin sekitar. Saya Zainal Arifin, kita akan langsung menuju dan mencari tahu siapa pengurusnya dan akan bertanya kepada mereka semua. Kita akan segera menemui Bapak Muhammad Jazir selaku Ketua Takmir Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak. Lagi pada rapat, Mbak? Ya, ini persiapan untuk Assalamualaikum. ke Banjarnegara menyerahkan bantuan. Mana Pak, sehat, Pak? Alhamdulillah. Boleh mengganggu, Pak, kita? Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa, saat ini kita sedang berada di tengah rapat ini ya, persiapan dari salah satu kegiatan takmir masjid di Jogokaryan Yogyakarta, dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan pengurus masjid ini yang ternyata Masya Allah banyak sekali kegiatan yang menjadi inspirasi kepada kita semua pemirsa. Dengan Bapak Muhammad Jazir. Ya. Dan beliau Pak? Saya Sudi Wahyono. Masya Allah. Kita dari Muslim Journey, Pak. Kita tadi melihat ketika saya masuk ke masjid ini, kelihatannya ada sebuah keunikan yang patut digali dari Masjid Jogokaryan. Saya pertama langsung melihat di tahunnya 1966. Nah, ini membuat benak saya itu berpikir, ini kira-kira masjid sekian lama, sudah dibangun sekian lama, pasti akan memiliki sejarah yang panjang. Nah, barangkali Pak Jazir, Muhammad Jazir ini bisa menjelaskan latar belakang masjid ini, sejarahnya itu seperti apa? Ya, memang masjid ini berdiri menjadi salah satu monumen pemberantasan G30 SPKI. Ya. Jadi Kampung Jogokaryan, di mana masjid ini berdiri dan juga diberi nama Masjid Jogokaryan, ini dibangun pasca operasi penumpasan G30 SPKI tahun 1966. Karena dulu kampung ini memang kampung yang menjadi salah satu basis gerakan dari G30 SPKI. Ya. Jadi sebelum tahun 66, kampung ini nuansanya ya jelas nuansa yang jauh dari Islam. Ya. Dulu di kampung ini belum ada masjid, hanya ada langgar kecil di sudut kampung, itu ukuran 3 kali 4 meter saja. Itu Ramadan aja nggak pernah penuh. Ya. Nah, maka setelah operasi G30 SPKI, dimulailah gerakan
dakwah yang dirintis oleh para pengusaha batik yang mempunyai tanah di Kampung Jogokarian ini, sedang mereka tinggalnya di Kampung Karangkajen yang memang sudah dikenal sebagai kampung santri pada waktu itu. Tapi jaraknya berjauhan atau berdekatan? Jaraknya tidak begitu jauh karena hanya berbatas jalan ya. Oh, Tetapi secara kultural Kampung Karangkajen ini memang kampung Muslim. Kampung ini adalah kampung abangan. Nah, oleh karena itu upaya para dai yang memiliki kemampuan ekonomi karena mereka pada umumnya para juragan batik, kemudian mengambil inisiatif untuk membangunkan masjid di kampung ini. Ya. Karena tidak ada tanah wakaf, maka pada waktu itu membeli. Jadi beberapa donatur pengusaha dari Kampung Karangkajen khususnya mereka menghimpun dana untuk membelikan tanah. Masya Allah. Alhamdulillah kita mendapat tanah. Kemudian ketika akan dibangun, waktu itu tanah yang kita beli ada agak ke tengah. Ada yang berpikir bahwa akan lebih bagus kalau masjid itu berada di pinggir jalan. Kebetulan persis di perempatan kampung ini ada tanah kosong milik Bapak Yudo Mandoyo waktu itu, dan diwariskan kepada Bu Hadis. Ya. Maka waktu itu panitia mengadakan pendekatan, boleh nggak ditukar guling? Oh. Ya, jadi tanah masjid yang di belakang ditukar ke depan, dan terjadilah kesepakatan panitia masjid menambah harga tanah dengan membangunkan rumah permanen yang bagus untuk ukuran tahun itu. Ya, maka masjid sebelum bangun masjid itu bangun rumah dulu, bangun rumah untuk pemilih tanah yang di sini. Setelah selesai bangunan rumah, barulah memulai merintis pembangunan masjid. Nah, masjid ini dimulai pembangunannya, perletaan batu pertamanya itu pada tanggal 20 September 1966. Dibangun lebih kurang 1 tahun, dalam 1 tahun, kemudian tanggal 20 Agustus 1967, 1 tahun berikutnya masjid ini diresmikan penggunaannya dengan ditandai sholat Jumat pertama. Pertama kali sholat Jumat. Pertama kali sholat Jumat. Kebetulan waktu berapa, itu imamnya bapak saya, almarhum Pak Haji Amin Said. Ada berapa jamaah, Pak? Waktu itu karena kan yang datang peresmian banyak, karena yang meresmikan waktu itu pimpinan daerah Muhammadiyah, Pak Isman namanya. Maka diundanglah dari berbagai kampung lain untuk datang, ya penuh. Tapi warga di sini yang sholat anak-anak saja, karena di sini orang tuanya belum pada sholat, dan sebagian memang masih berada sebagai tahanan politik PKI, ada yang di Pulau Buru, Nusa Kambangan maupun di LP Wiraguna. Jadi anak-anak lah yang mengisi. Masya Allah. Ya. Dari tahun 1967 itu sampai tahun berapa, Pak? Ketika begitu ghiroh dari dan perjuangan dari para pendiri masjid waktu itu bersabar, kemudian memberikan cara untuk mengajak warga masyarakat sekitar itu butuh berapa lama, Pak? Ya, jadi begini, setelah masjid ini dibangun, kan mesti membina masyarakatnya yang akan mengisi masjid. Iya. Atas inisiatif seorang pengusaha batik di Karangkajen namanya Haji Jazuri yang punya tanah dan rumah di sini, itu beberapa mahasiswa dan 6 orang mahasiswa YIN Sunan Kalijaga yang disuruh tinggal di rumah beliau di Jalan Jogokarian nomor 6 supaya tinggal di situ, diberikan untuk kos gratis, sekaligus dibantu beras dan lain sebagainya, dengan catatan mereka membina dakwah di sini. Ya.
Nah, mereka itulah yang sebenarnya merupakan perintis dakwah di sini. Ketika itu saya juga masih anak-anak ya. Nah, maka diadakanlah namanya PAD, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Waktu itu masih pakai ejaan lama DJ, jadi singkatannya PAD ya. Karena pakai ejaan baru kan baru tahun 72. Jadi tahun 68 itu sudah berdiri PAD, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Kegiatannya di samping pengajian, belajar sholat, belajar baca Al-Quran, tapi juga ada kegiatan pramuka Islam, prakusi ya. Jadi kita ada camping, ada drum band, ya. Jadi untuk menarik anak-anak pada waktu itu. Jadi, nah dari situlah kader-kader mulai tumbuh, ya. Kita dikenalkan semangat berislam, dikenalkan semangat untuk berdakwah, ya. Jadi kita di training oleh para mahasiswa untuk menjadi calon-calon penggiat dakwah di kampung. Jadi alhamdulillah mulai tahun 76 anak-anak yang dulunya masih anak-anak sudah mulai masuki masa remaja. Maka tahun 76 itu dibentuk Remaja Masjid Jogokarian. Ya. Nah, mulailah kiprah anak-anak remaja ini membuat banyak terobosan kegiatan ya, yang melibatkan banyak warga dan masyarakat. Karena sebelum ada remaja masjid kan kegiatannya konvensional, paling pengajian sama pengajian umum, hanya setiap malam Senin, kemudian pengajian ibu-ibu malam Jumat. Yang lain ada untuk para warga kita yang awal itu arisan dana sosial, ADS. Terbatas sekali kegiatan dakwahnya, juga kegiatannya. Tapi setelah ada remaja masjid, nah itulah mulai berkembang banyak sekali kegiatan yang melibatkan anak-anak, remaja, dan orang tua yang tidak hanya kegiatan pengajian. Baik, Pak. Dari kegiatan masjid yang mungkin tadi biasa saja, pemirsa, ya. Tentunya kita akan bertanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi daya tarik dari Masjid Jogokarian dibandingkan dengan yang lainnya. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan dengan beliau.